Bab 446. Membunuh tidak membutuhkan alasan. Jun Jiu mengakui bahwa dialah yang ingin membunuh Xing Luochen dan Hong Ying. Din Tiansu sangat marah, mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju Jun Jiu. Melihat ini, King Yu dan yang lainnya segera melangkah ke Jun Jiu dan berbaris untuk memblokir Din Tiansu. Din Tiansu sangat marah dan tertawa dengan marah. "Anak laki-laki, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Orang tua itu tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Petik 2. Mengapa, Din Tiansu? Hak apa yang kamu miliki untuk melakukan sesuatu pada kami? Hanya bisa keluar dari antara King Yu dan Mu Jingyuan, menatap Din Tiansu dengan tatapan dingin, dan nada sembrono dan sembrono. Din Tiansu menatap, tetapi hendak berbicara tetapi disela oleh Jun Jiu. Jun Jiu berkata lagi, penilaian bertanggung jawab atas Fang Gu. Dalam aturan, tidak ada larangan berkelahi di antara mereka sendiri. Kita semua berpartisipasi dalam penilaian, jadi kita adalah pesaing. Anda perlu alasan untuk membunuh pesaing. Bukankah ini akal sehat? Tian, Su mata dekan membelalak dan dia tersedak. Jadi, jika Din Tiansu ingin melakukan sesuatu pada kita, itu adalah permusuhan pribadi. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Jun Jiu mencibir. Kenapa aku tidak berani? Kalau begitu aku, Akademi Taichu, tidak akan sopan. Kata Mu Jingyuan. Fu Linzan dan Fu Linsuang berkata serempak, dan aku, Xixiao. Selama kamu diizinkan untuk membalas dendam secara pribadi di Akademi Tiansu, tidak bisakah mereka membalas dendam dengan Xixiao di Taichu? Tiga perguruan tinggi besar tidak membiarkan Tiansu Colege mendominasi. Wajah Din Tiansu menjadi hijau karena marah, tenggorokannya berkedut, dan rasa manis yang mencurigakan keluar dari mulutnya. Tepat ketika Din Tiansu sangat marah hingga dia akan muntah darah dan mau tidak mau ingin menembak. Fang Gu berkata, Jun Jiu mengatakan ya. Ini terjadi selama penilaian, dan saya tidak melarang mereka melakukannya. Oleh karena itu, Dekan Tiansu tidak memenuhi syarat untuk membalas mereka, dan ini akan kehilangan identitas Anda sebagai Dekan Tiansu. Petik 2. Din Tiansu menatap, lalu berbalik menatap Bibi Fang. Fang Gu tidak menganggapnya serius, dan melanjutkan, terlebih lagi, bukankah Ling Tu masih hidup? Melihat Xing Luochen, mata Fang Gu berkilat jijik dan tidak senang. Adapun Hong Ying, Bibi Fang sama sekali tidak memperhatikan. Yang dimaksud Fang Gu adalah melindungi mereka. Tidak dapat bergerak, Din Tiansu begitu kewalahan dengan luka dalam sehingga dia akan menjadi gila. Dia memandang Xing Luochen dan Hong Ying lagi. Keduanya terlalu terluka dan pingsan, dan mereka tidak bisa membantunya menyusahkan Jun Jiu. Din Tiansu sangat marah sehingga dia memutar matanya bola-balik, dan akhirnya memelototi Jun Jiu dan berkata, kemudian mereka semua gagal dalam penilaian. Bibi Fang, mereka semua kalah. Petik 2, sambil mencibir, dia berkata, kami akan menaklukkan makhluk roh tingkat ketujuh ini. Tapi Dekan Tiansu, kamu membunuh mereka semua. Bagaimana kita bisa menaklukkan mereka tanpa binatang buas? Din Tiansu kamu yang bertanggung jawab. King Yu bereaksi dengan cepat, mengambil kata-kata Jun Jiu dan memblokir Din Tiansu. Meskipun Mu Jingyuan dan yang lainnya tidak berbicara, ekspresi mereka dengan suara bulat mendukung kata-kata Jun Jiu dan King Yu. Ketika Din Tiansu mendengar ini, matanya menjadi gelap karena marah. Tubuhnya bergoyang, dan dia dengan paksa menahan bau darah di mulutnya. Dia gemetar dengan marah dan menunjuk Jun Jiu dan yang lainnya. Oke. Sangat bagus. Menyalahkan orang tua itu. Kalian bajingan kecil sebaiknya berdoa agar kamu tidak jatuh ke tangan orang tua itu dalam hidup ini. Mustahil di kehidupan selanjutnya dan kehidupan selanjutnya. Jun Jiu tersenyum tipis. Din Tiansu memutar matanya dengan marah, tidak bisa tinggal sedetik pun. Segera, dia memanggil tahanan surga untuk membawa Sang Xing Luochen dan Hong Ying, lalu berbalik dan pergi. Jun Jiu mengatupkan bibirnya, mengeluarkan darah sampai kehabisan napas. Sepertinya daya tahan mentalku telah meningkat dibandingkan terakhir kali, aku sudah menemukannya. Din Tiansu awalnya tidak memuntahkan darah. Ketika dia keluar, dia mendengar suara Jun Jiu dari jauh, bercanda dan menghina. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya. Dia menoleh dengan kejam, dan akhirnya memblokir Jun Jiu di Sang Fang Gu. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan terus pergi. Tunggu saja, dia akan mengingat semua kebencian, dan dia akan membayar 1000 kali lebih banyak untuk jalan kecil ini, Jun Jiu.
Bukan, sampai Din Tiansu berjalan pergi sehingga dia tidak bisa melihatnya lagi. Baru kemudian Bibi Fang santai dengan punggung kaku, dia berbalik dan mengerutkan kening pada Jun Jiu. Kamu sangat gila, bagaimanapun, dia adalah Din Tiansu, Anda tidak boleh menggunakan nada sombong seperti itu. Petik 2, aduh, Jun Jiu tertawa, terlalu gila. Anda belum pernah melihat saya ketika saya benar-benar gila. Petik 2, Fang Gu tercengang. Jun Jiu berkata lagi, menghadapi orang yang ingin menangkap dan membunuhku berkali-kali. Aku dianggap lembut. Karena saya harus menyeka lehernya dengan pisau dan membunuhnya di seluruh rumah. Petik 2, tidak hanya Fang Gu menjadi lebih kaku seperti patung batu, Mu Jingyuan dan yang lainnya juga membeku dalam keadaan linglung. Nada bicara Jun Jiu sangat dingin dan membunuh, dia tidak bercanda, tetapi benar-benar akan melakukannya. Ketika mereka perlahan pulih, Jun Jiu telah mengambil Xiao Wu dan berjalan kembali, diikuti oleh King Yu dengan wajah normal. Sebagai kakak senior, kamu harus sadar. Apa ini? Ketika kamu benar-benar melakukan sesuatu, dia bertanggung jawab untuk menyerahkan pisau dan menanganinya, setelah itu. Dalam perjalanan, pergi jauh ketika hanya mereka yang tersisa. Jun Jiu berkata, saudaraku, kamu harus bersiap-siap ketika kamu kembali. Tidak akan lama sebelum waktunya untuk memulai. Petik 2, apakah mereka sudah datang? King Yu bertanya dengan heran. Jun Jiu mengangguk. Dia berkata, 9 orang datang dari Yefu, tapi aku tidak tahu siapa sebenarnya. Namun, mereka telah berhasil memasuki penjara langit, dan karena Din Tiansu tidak ada, mereka mulai dengan cepat dan mantap. Ketika Anda kembali dan bertanya kepada mereka tentang situasi di sana, Anda akan tahu kapan harus melakukannya. Petik 2, bagus. King Yu mengangguk. Mendengar percakapan mereka, Xiao Wu menyipitkan mata kucingnya dan bertanya, bagaimana dengan Mu Jingyuan dan yang lainnya? Bagaimana dengan Akademi Taichu dan Zixiao? Jun Jiu menepuk kepala Xiao Wu dengan sudut bibirnya terangkat. Rambut seputih salju dan lembut terasa luar biasa dan membuat orang merasa senang saat disentuh. Tapi entah kenapa, mata Jun Jiu berkedip dingin. Dia menggaruk dagu Xiao Wu, mendengarkannya mendengkur dan berkata sambil tersenyum, itu tergantung pada bagaimana mereka mengantre. Apakah itu teman atau musuh? Jun Jiu percaya bahwa Din Zixiao dan Din Taichu tahu apa yang harus dilakukan. Sejujurnya, dia tidak ingin membuat musuh dengan mereka. Dia baru saja mengingatkan Mu Jingyuan dan Fu Linzan, dan dia hanya berharap semuanya akan menjadi kenyataan. Setelah kembali ke Huxinyuan, Jun Jiu pergi menemui Ji Yiming terlebih dahulu. Di dalam rumah, Din Zixiao telah tiba. Ada juga apoteker di sini yang pernah melihat luka Ji Yiming, termasuk apoteker racun Fei Qing. Tapi mereka tidak membantu. Adapun lukanya, Jun Jiu menanganinya dengan sempurna dan bantuan mereka hanya menambah kekacauan dan menunda kemajuan. Dalam hal resep obat, ramuan Jun Jiu langsung membunuh resep yang sudah lama mereka garuk-garuk kepala. Pada akhirnya, dua alkemis dengan berani meminta ramuan dan kembali melakukan penelitian. Ketika Din Zixiao melihat Jun Jiu datang, dia mengangguk padanya dan berkata, Jun Jiu, terima kasih telah menyelamatkan Xiao Ming. Aku tahu apa yang terjadi, aku harus meminta penjelasan yang masuk akal dari Din Tiansu. Ji Yiming dipilih karena dia masih muda dan kekuatannya rendah. Tidak ada yang akan melakukan penggeledahan tubuh jika tidak terjadi apa-apa. Jadi dia meletakkan konspirasi padanya dan hampir membunuh Ji Yiming. Din Zixiao, yang melindungi anak sapi itu, hendak meledak. Tetapi mendengar Dekan Tiansu memuntahkan darah melukai vitalitasnya, Xing Luochen dan Hong Ying bahkan lebih buruk. Ahli racun Fei Qing akan merawat mereka, jadi Dekan Zixiao tidak segera pergi ke Xingxi untuk menanyakan tentang kejahatan tersebut. Bab 447. Belum lagi, Din Zixiao sebenarnya merasa agak gelap di hatinya, layak mendapatkannya. Mereka juga dihukum, tapi Din Zixiao melihat ke sisi tempat tidur. Jun Jiu, yang mengambil denyut nadi Ji Yiming, memiliki alis yang sembrono dan mata yang dingin. Satu pukulan demi satu potret adalah wajah memikat yang digambar dengan hati-hati oleh langit, yang keindahannya tak tertandingi. Din Zixiao ingin mengatakan bahwa dia telah hidup begitu lama, dan dia belum pernah melihat karakter yang begitu mengerikan dan luar biasa. Saya hanya tidak tahu seberapa jauh Jun Jiu bisa melangkah di masa depan. Memikirkannya, Din Zixiao bertanya dengan santai, gadis Jun Jiu, Din Tiansu dan yang lainnya disebabkan olehmu, kan?
Petik 2. Ya, Jun Jiu mengakui dengan terus terang. Dia melepaskan tangan Ji Yiming dan menoleh untuk melihat Din Zixiao. Ini bisa dianggap sebagai kelegaan bagi Ji Yiming. Tetapi jika Din Zixiao ingin menyusahkan mereka, dia tidak perlu menghitungnya. Jika Anda ingin menemukannya, cari sendiri. Tanda seru. Dekan Zixiao mengangguk. Jun Jiu melanjutkan dengan mengatakan, kaki Ji Yiming dapat tumbuh dan pulih dalam sebulan. Tetapi jika mereka ingin pulih sepenuhnya tanpa mempengaruhi berjalan dan berlari, mereka harus merawatnya perlahan selama setengah tahun. Din Zixiao berterima kasih sambil tersenyum. Setelah jeda, Jun Jiu menatapnya lagi, dan berkata dengan nada tajam, tapi baru-baru ini, Din Zixiao, jangan buru-buru membawa Ji Yiming kembali untuk pulih dari lukanya. Masih ada acara besar di Akademi Tiansu, dan kami membutuhkanmu, Din Zixiao. Datang dan duduklah sendiri. Tertegun heran, Din Zixiao tidak menyadari maksud Jun Jiu. Ketika dia sadar kembali dan ingin menanyainya, Jun Jiu sudah pergi. Menggosok janggutnya, Din Zixiao bingung. Mengernyit curiga, gadis Jun Jiu, setidaknya jelaskan dengan jelas. Lempar saja teka-teki, apa yang akan dipikirkan lelaki tua itu? Di mana saya harus berpikir? Acara besar apa yang dapat diadakan oleh Akademi Tiansu? Saya tidak dapat mengetahuinya, dan saya tidak bisa menebak. Semua orang kembali ke Huxinyuan untuk menemukan Jun Jiu. Tetapi mereka menemukan bahwa Jun Jiu dan King Yu tidak ada di rumah. Mereka hanya bisa kembali dan menunggu dengan ragu. Berpikir untuk menemukan Jun Jiu besok. Saat ini, ada juga orang yang selalu menyebut nama Jun Jiu. Orang ini adalah Fang Gu. Sejak kembali ke Akademi Tiansu, bibi Fang gelisah. Saya tidak bisa makan atau duduk, dada saya sesak dan saya tidak bisa bernapas. Dia memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Bahkan lebih cemas. Sambil mengerutkan kening, Fang Gu menggertakkan giginya. Tidak. Jun Jiu harus segera diusir. Dia sangat sombong, dia tidak tahu harus berbuat apa. Cepat atau lambat, Dekan Tiansu akan menyerangnya. Dan tahukah Anda jika Istana Tai Huang tahu identitasnya, jika kamu tahu? Semakin dia memikirkannya, Fang Gu hampir mati karena kecemasan. Dia bertepuk tangan, segera memutuskan ide. Dia akan menjelaskan kepada Jun Jiu dengan tidak jelas untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu apakah dia percaya atau tidak. Terlepas dari ini, mengirim Jun Jiu pergi lebih dulu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika dia tidak pergi, ikat dia dan suruh dia keluar. Setelah masalah selesai, dia melepaskannya. Begitu dia memikirkannya, dia melakukannya, dan Fang Gu segera bergegas keluar dari pintu ke Huxinyuan untuk menculik Jun Jiu. Tapi dia melewatkannya. Setelah Jun Jiu dan King Yu keluar dari tempat Ji Yiming, mereka tidak kembali untuk beristirahat. Mereka harus bergegas, semakin cepat mereka bertemu Ye Furan, semakin baik. Sekarang Tiansu Yuan sedang beristirahat dengan vitalitasnya terluka, Xing Luochen, dan Hong Ying bahkan lebih buruk. Itu adalah kesempatan Jun Jiu untuk mengendalikan burung untuk berkomunikasi dan bertukar berita. Jun Jiu dan King Yu berdiri di gunung belakang Din Tiansu yang sepi dan menunggu Ye Sa dan yang lainnya. Xiao Hu memanjat pohon yang tinggi, bentuknya seperti kucing tetapi sifatnya tidak. Xiao Hu dapat melihat angin dan rumput apapun dalam jarak 1 kilometer, dan ketika menjadi lebih kuat, ia dapat melihat lebih jauh. Xiao Hu mengambil tugas menjaga penjaga, dan segera ada penemuan. Dia melompat dari pohon secara langsung dan mendarat di ketinggian lebih dari 10 meter, tetapi bantalan dagingnya mengeluarkan suara lembut. Memiringkan ekornya, Xiao Hu memohon hadiah dan mengusap kepalanya ke telapak tangan Jun Jiu. Bunyinya, mereka datang, tapi mereka semua menyamar. Saya tidak bisa mengenali siapa itu. Hanya satu wanita yang diketahui, dan yang lainnya semuanya laki-laki. Wanita, tanda tanya. Jun Jiu tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa itu? King Yu menebak, mungkinkah Penatua Zhou Dai? Dia harus menerobos ke spiritualis hebat dengan sangat cepat. Petik 2, mengatakan bahwa Cao tiba, ada 4 orang yang datang, 3 pria dan 1 wanita tidak tahu siapa mereka dulu. Mereka sangat gembira ketika melihat Jun Jiu, dan mereka segera melepas rompi mereka dan berkata, Nona Jun, saya Yun Kiao. Apakah Anda terkejut bahwa saya berhasil menembus sebagai guru spiritual yang hebat? Ada di sini untuk membantumu. Feng Xiao tersenyum, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh janggutnya, tetapi lupa bahwa dia tidak memiliki janggut yang disamarkan.
Kemudian He Sang berkata, "Tuan muda, saya He Sang. Zhou Dai, Tuan yang berdaulat, Jun Jiu, apakah Anda baik-baik saja?" Zhou Dai memandang mereka sambil tersenyum. Selanjutnya, He Sang pertama kali membuka mulutnya untuk memberitahu Jun Jiu dan King Yu. Sebanyak 9 orang datang, selain mereka, Jun Jiu juga mengenal Arimatsu. Yang lainnya semuanya adalah bawahan Ye Furan yang awalnya berbaris di malam hari. Mereka semua menerobos sebagai guru spiritual yang hebat, sehingga mereka dapat membantu Jun Jiu. Di antara mereka, yang paling mengejutkan Jun Jiu dan King Yu adalah Yun Qiao menerobos sebagai guru spiritual yang hebat. Awalnya, kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat dari Jun Jiu, tapi sekarang dia bergegas ke depan Jun Jiu. Yun Qiao tersenyum malu-malu, dan menatap Jun Jiu dengan mata lembut dan tampan. Untuk mengejar jejak Jun Jiu, bantu dia. Setelah Yun Qiao kembali, dia bekerja sangat keras, kecuali makan, yang dia lakukan hanyalah berlatih. Ditambah dengan keberuntungan untuk mendapatkan kesempatan, inilah terobosannya. Yun Qiao juga mengatakan bahwa Gu Song juga ingin datang. Tapi dengan identitasnya yang menyamar, dia tidak bisa pergi sekarang. Cara tercepat untuk menyelinap ke Akademi Tiansu adalah menjadi tawanan langit. Mereka diam-diam memilih identitas yang cocok, dan kemudian membunuh mereka untuk menggantikannya. Karena Din Tiansu dan yang lainnya semua fokus pada Jun Jiu, mereka bahkan tidak menyadari bahwa penjara Tian telah bercampur dengan yang lain. He Sang berkata, "Awalnya kami mudah ditemukan, tapi kami selamat dengan selamat, dan sekarang kami sangat akrab dengan tahanan. Bahkan di depan Din Tiansu, kami tidak akan diekspos." Yu menghela nafas lega. "Jun Jiu, ceritakan tentang penemuanmu. Tahanan surgawi bukanlah satu tubuh utuh, dan ada juga kelompok kecil dengan pembagian kerja yang berbeda. Seperti mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan, mata-mata yang bertanggung jawab mengumpulkan intelijen, mereka yang bertanggung jawab atas hukuman, dan sebagainya. Kecerdasan paling penting dan kritis di antara mereka, merekalah yang menemukan bahwa orang mati di surga sebenarnya dikendalikan oleh racun Gu untuk menjaga kesetiaan mereka." Zhou Dai memeluk dadanya dan berdiri dengan berani. Dia mengeluh, kepala sekolah Tiansu benar-benar pemalu dan berhati-hati. Sejak pendirian tahanan surgawi, dia takut seseorang di tahanan surgawi akan mengkhianatinya. Jadi dia merekrut alkemis yang pandai memurnikan pil racun, dan mengendalikan tahanan surgawi semua orang. "Tuan racun faking." Jun Jiu mengangkat alis. "Tidak, ini bukan faking. Ini leluhur faking. Mereka berasal dari leluhur hingga faking. Mereka semua bekerja untuk Akademi Tiansu," kata Feng Xiao. Jun Jiu menyipitkan matanya sambil berpikir, dan bertanya lagi, "Apakah Anda punya pil untuk racun Gu?" "Ya, mengetahui bahwa Anda pandai memurnikan alkimia, Tuan muda, kami secara khusus mendapatkan 3 pil untuk keracunan racun. Tuan muda, tolong pelajari dan lihat apakah Anda bisa memecahkannya." He Sang memegangnya dari tangannya. "Keluarkan kotak itu dan berikan pada Jun Jiu." Jun Jiu mengambil bibir yang bengkok. "Mengapa kamu ingin memecahkannya?" Bab 448. Semua orang tercengang sejenak. Jun Jiu kemudian berkata, "Saya tidak perlu memecahkannya, saya hanya perlu mengubahnya. Jika saya menjadi orang yang mematuhi perintah tawanan surga, tidak apa-apa." Masih tercengang dan tidak berbicara. Tapi satu persatu, Cao Jun Jiu, yang memiliki pemahaman diam-diam, mengacungkan jempol, menakjubkan. "Operasi ini 6, tapi mudah untuk mengatakannya, tetapi bisakah itu dilakukan?" Jun Jiu membuka kotak itu dan melihat ramuan itu sebentar. Xiao Hu berbaring di bahunya, menatap ramuan itu dengan rasa ingin tahu. Setelah pertemuan, Jun Jiu berkata, "Beri saya maksimal 3 hari, dan saya akan dapat menyelesaikan masalah ini." Petik 2, dan dalam 3 hari ini, Anda harus bergegas dan bertindak. Semakin dalam Anda masuk ke Akademi Tiansu, lebih baik, dan pada saat yang sama mulai merekrut orang. Setelah membuat daftar, serahkan pada kakak senior. Jun Jiu menatap King Yu, yang langsung setuju. "Bukan lelucon ketika Anda mengatakan ingin menghancurkan keluarga Tiansu. Siapapun yang ada hubungannya dengan Din Tiansu harus diberantas." Jun Jiu tahu bahwa dia tidak pernah menjadi orang yang baik, dan dia tidak akan pernah mempertaruhkan King Yu dan yang lainnya, atau keselamatan Tian Wuzong. Setelah selesai, itu harus berhasil. Sekarang, waktunya tepat. Jun Jiu sedang tidak mood untuk terus menunggu.
Kemudian, dia mengatur pembagian kerja untuk He Sang dan yang lainnya. Ini adalah kabut beracun yang dibuat oleh Luo Hua. Ada 2 langkah. Pertama, teteskan setetes cairan dalam botol obat ke dalam air. Anda dapat menambahkan lebih banyak pengukuran. Terakhir, saat Anda perlu mengaktifkan kabut beracun, taburkan serbuk sari. Kabut beracun akan naik seperti kabut gunung. Setelah terhirup, anggota tubuh Anda akan terasa mati rasa dan tubuh Anda akan lemah, dan kekuatan spiritual Anda tidak akan berfungsi. Ini adalah versi kombinasi Junji Luo Hua yang disempurnakan. Dia memberi mereka obat penawar untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh Luo Hua. Ini semua tentang persiapan. Lagi pula, para tahanan surga yang mati tidak termasuk semua murid Tiansu. Setelah Anda bergerak, Anda harus memastikan bahwa murid-murid Tiansu tidak dapat melawan. Setelah semua ini selesai, Junji memandang semua orang dan sedikit tersenyum. Terima kasih atas kerja keras Anda. Apakah Anda dapat menyelesaikan masalah Akademi Tiansu? Terserah Anda. Ayo menyebar dan tunggu pesanan saya. Oke, Yun Qiao mengangguk, menatap Junji dengan mata berbinar dan berkata, "Jangan khawatir, Nona Jun, aku tidak akan pernah mengecewakanmu." "Jangan khawatir, Xiao Jiu, aku akan menyerahkannya pada kakek Huang. Janji dengan dadamu." Status penyusupannya adalah yang tertinggi di antara mereka, dan yang paling kuat. Demikian pula, beban tubuh Feng Xiao tidak akan ringan. He Sang dan Zhou Dai juga berjanji. Mereka bubar dan kembali ke pos-pos di mana mereka mengambil identitas mereka. "King Yu, ayo pergi. Saudari junior, ayo kembali." Petik 2. Jun Jiu mengangguk. Dia menutup kotak itu dan meletakkannya di ruang gelang. Rencananya telah diatur, dan yang harus dilakukan Jun Jiu sekarang adalah berkonsentrasi untuk mengubah racun dan mengendalikan para tahanan surga yang telah mati. Dia dan King Yu berjalan kembali, tetapi menemui hambatan di tengah jalan. Itu Xin Luo Chen. Ia digendong di atas kursi sebesar tempat tidur. Xin Luo Chen setengah berbaring di atasnya, dan menyuruh murid-muridnya untuk membawanya ke suatu tempat. Mereka bertemu di jalan sempit dan muncul di kedua ujung jalan. Jun Jiu. Xin Luo Chen tidak melihat King Yu, bola matanya terpaku pada tubuh Jun Jiu. Dia menatap tajam, menggertakkan giginya dengan kebencian. Ini adalah pertama kalinya dia terluka begitu parah. Itu bahkan memaksanya untuk menggunakan metode rahasia pelarian darah untuk melarikan diri demi hidupnya. Rasa malu dan penghinaan semacam ini diberikan kepadanya oleh Jun Jiu lagi. Xin Luo Chen bahkan bertanya-tanya apakah dia telah bertemu dengan roh jahat. Itu sebabnya dia mengalami masalah Jun Jiu, dan setiap kali dia gagal, wajahnya ditampar. Dia sekarang kembali dari Poison Master Faking. Cederanya perlu disembuhkan di lingkungan di halaman belakang Din Tiansu, agar bisa sembuh dengan cepat. Din Tiansu bahkan tidak ingin memberi Hong Ying mata air spiritual ini untuk dia gunakan. Adapun Xin Luo Chen, itu murni karena statusnya yang luar biasa. Din Tiansu dengan enggan menyerah. Xin Luo Chen tidak menyangka akan bertemu dengan Jun Jiu di jalan. Begitu dia melihat Jun Jiu, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, seolah-olah tulangnya akan retak, dan rasa malu, dendam, dan amarah di hatinya membuat Xin Luo Chen tak tertahankan. Dia menamparkan kursi dengan tangannya yang besar. "Apa yang kamu lakukan, idiot? Tangkap wanita jalan ini." Para penjaga di sekitar Xin Luo Chen segera menyerbu dengan pedang terhunus. Sebelum Jun Jiu bergerak, King Yu pergi menemui Blood Shadow Knife dan menghunusnya. Sekelompok orang bertarung dengan King Yu, dan sisanya mengepung Jun Jiu. Xin Luo Chen memintanya untuk menurunkannya, berdiri dengan gemetar dan menatap Jun Jiu, matanya merah karena kekejaman dan kebencian. Xin Luo Chen menyeringai dan berkata, "Jun Jiu, lari. Mari kita lihat kemana kamu bisa pergi. Kali ini tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Jika kamu jatuh ke tanganku, hidupmu akan lebih buruk daripada kematian." Kata-kata terlalu tipis dan tidak cukup menakutkan. Xin Luo Chen tersenyum kejam dan angkuh, dan melanjutkan dengan nada muram, "Jun Jiu, kamu seorang apoteker, kamu harus tahu tentang gigitan serangga. Faking baru-baru ini membutuhkan boneka untuk gigitan serangga. Anda ditoples cacing Faking. Biarkan cacing beracun itu merayapi seluruh tubuh Anda, menggigit daging Anda dan masuk. Lalu makan daging dan darah Anda sedikit demi sedikit, tetapi Anda tidak akan mati. Anda masih hidup dan dapatkah saya merasakan dengan jelas rasa sakit yang kejam?"
Jun Jiu mengangkat alisnya, dan memutar ekor Xiao Wu dengan ujung jarinya. Dia mengerutkan bibirnya dan menyipitkan mata, trik untuk menakut-nakuti anak-anak seperti ini. Xing Luochen, apakah kamu terbelakang mental? Petik 2. Kamu. Xing Luochen menggertakkan giginya dengan marah. Berteriak, ayo, tangkap dia, hancurkan tangan dan kakinya untukku. Jangan biarkan dia lari. Jika dia berani melarikan diri, potong kakinya. Jun Jiu tetap tidak bergerak, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Dia memandang King Yu bisa menang, tapi itu akan memakan waktu cukup lama. Tapi sekarang, Jun Jiu sama sekali tidak ingin membuang waktunya. Dia masih memiliki urusan yang harus dilakukan, seperti meneliti racun Gu. Melihat Xing Luochen lagi, distorsi mengerikan di wajahnya tidak lagi terlihat sebagai sosok manusia. Hanya amarah ganas yang hampir terwujud, mengatupkan gigi dan cakar di sekujur tubuhnya. Jun Jiu mengguncang bel di pergelangan tangannya, dan berkata dengan lembut, Wu Yue, bantu aku gelombang-gelombang. Yang lain mengandalkan kesempatan dan keberuntungan, tapi dia, Wu Yue adalah gantungan terbesar di dunia. Puff. Mulai dari orang-orang yang bergegas menuju Jun Jiu, masing-masing meledak menjadi kabut darah dalam sekejap, dan tertiup oleh angin yang menghancurkan tanpa meninggalkan jejak apapun. Kemudian menyebar ke tempat King Yu, ke sisi Xing Luochen. Kecuali Xing Luochen, semua orangnya menghilang begitu saja. King Yu membeku sesaat, lalu berbalik untuk melihat Wu Yue berdiri di belakang Jun Jiu, mengulurkan tangan untuk menyentuh Xiao Wu. Meski menyentuh Xiao Wu, sepertinya mereka masing-masing memeluk Jun Jiu. Sudut mulut King Yu berkedut. Selamat tinggal Xing Luochen, sudah bodoh. Ekspresinya lamban, dan dia berdiri tak bergerak di tempat dengan linglung. Melihat Wu Yue menyentuh kepala Xiao Wu, Jun Jiu langsung memeluk Xiao Wu. Tolong bantu aku memperbaiki Xing Luochen, aku akan membuatnya cepat. Xiao Wu akan memberikannya padamu, dan jika kamu menyentuhnya perlahan, terima kasih gelombang, Xiao Wu, Meo. Tanda seru. Tidak, Wu Yue, yang tidak tertarik pada kucing, menatap Xiao Wu yang sedang berjuang di pelukannya dan menghela nafas. Dia mengangkat tangannya sedikit untuk membantu Jun Jiu memegang Xing Luochen. Bab 449. Saat memperbaiki Xing Luochen, Wu Yue tidak lupa menambahkan penghalang untuk menutupi tempat ini. Siapapun yang berjalan akan secara otomatis dibawa ke jalur lain oleh kebingungan, dan tidak ada yang akan melihat ketidaknormalan di sini, apalagi mendengar gerakan apapun. Lagi pula, Wu Yue menduga bahwa langkah Jun Jiu selanjutnya tidak akan terlalu lembut. Benar saja, Jun Jiu berjalan mendekat dan langsung menancapkan belati Yu Ying ke bahu Xing Luochen. Xing Luochen menjerit kesakitan, matanya begitu lebar hingga hampir keluar dari rongganya. Tapi dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa melihat saat Jun Jiu menusuk dan berputar. Nada ratapan Xing Luochen berubah. Melihat ini, ekspresi King Yu tidak berubah, tapi dia melangkah mendekat, siap membantu jika diperlukan. Jun Jiu berkata langsung, mulai sekarang, saya akan meminta Anda untuk menjawab, jangan mencoba menyimpang dari topik, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Apa yang dikatakan Xing Luochen tadi sekarang dikembalikan utuh oleh Jun Jiu. Wajah Xing Luochen terdistorsi kesakitan, menatap Jun Jiu dan kemudian Wu Yue dengan penuh kengerian, siapa dia? Dia hanya menggerakkan jarinya, dan dia benar-benar menghentikan dirinya sendiri, seorang spiritualis hebat tingkat ketiga. Sepengetahuan Xing Luochen, hanya yang terkuat di istana Taihuang yang memiliki kekuatan seperti itu. Apakah dia, Xing Luochen? Izinkan saya bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki harta karun di tangan saya? Petik 2. Jun Jiu, kamu tidak ingin mengeluarkannya dari mulutku, Xing Luochen meninju Xing Luochen di perut, dan Xing Luochen menjerit. Jun Jiu melanjutkan dengan dingin, jawab. Jun Jiu, kamu jalan, kamu, aduh. Klik, Jun Jiu mengangkat kakinya dan menendang sendi lutut Xing Luochen, mematahkan tulangnya. Xing Luochen tidak bisa diam dan berlutut di tanah, masih tidak bisa bergerak. Yang tersisa hanyalah wajah yang terdistorsi kesakitan. Menatap Xing Luochen dengan dingin, Jun Jiu mencibir dan mengaitkan bibirnya. Jawab aku, atau haruskah aku mematahkan tulang rusukmu? Ada begitu banyak tulang rusuk, kamu selalu bisa menolak. Tanpa tulang rusuk, ada tulang lain di tubuhmu, bukan?
Xing Luochen tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya, mata keras. Berbalik dan menatap Jun Jiu. Iblis. Jun Jiu adalah iblis. Katakan. Xing Luochen menggertakkan giginya, menatap Jun Jiu dan berkata, aku tidak tahu. Adik perempuan, dia berbohong, bagaimana mungkin dia tidak tahu? King Yu mendengus dingin. Tentu saja Jun Jiu tahu bahwa Xing Luochen berbohong. Mungkin Hong Ying tidak mengetahuinya, tapi Xing Luochen pasti tahu. Dia berasal dari Tai Huang Mansion, dan statusnya bisa setara dengan Din Tiansu. Dia bilang dia tidak tahu, siapa yang akan percaya? Jun Jiu menjentikkan jarinya dan memukul tulang rusuk Xing Luochen dengan paksa, klik. Setelah mematahkan 2 tulang rusuk berturut-turut, Xing Luochen akhirnya tidak tahan dengan siksaan dan berkata, kamu adalah putri orang itu, kamu pasti memiliki harta karun. Itu sebabnya kami datang ke sini untuk mencari harta karun. Desis. Xing Luochen masuk nyeri tarik napas lurus. Jun Jiu menyipitkan mata, orang yang menginginkan harta itu adalah Din Tiansu, atau orang-orang di belakangmu. Sebelum Xing Luochen membuka mulutnya, Jun Jiu memberi isyarat kepadanya. Satu kata yang salah dan dia mematahkan tulang rusuk. Jadi pikirkan dengan jernih sebelum menjawab. Xing Luochen harus menyerah. Dia memiliki status yang luar biasa dan tidak pernah mengalami kesulitan apapun sejak dia masih kecil. Bahkan jika dia berasal dari Tai Huang Mansion yang menyendiri ketiga perguruan tinggi besar, tidak ada yang berani memesannya. Oleh karena itu, dia tidak tahan dengan pemerasan pengakuan Jun Jiu yang kejam dan brutal. Juga terpaksa berlutut sekarang, menjawab Jun Jiu kesakitan. Itu membuat Xing Luochen sangat membenci Jun Jiu. Begitu dia kabur, dia pasti akan kembali dengan pembalasan 1000 kali lipat. Mata Xing Luochen diracuni, dan dia menggertakkan giginya dan menjawab, itu dari istana Tai Huang. Din Tiansu hanyalah seekor anjing. Apakah kamu tahu apa harta karun di tanganku? Tidak, hanya dia yang tahu. Siapa dia? Tanya Jun Jiu. Berbicara tentang orang-orang di belakang Xing Luochen, Xing Luochen segera mendapatkan kepercayaan diri. Dia berani menatap Jun Jiu dan mengancam, Jun Jiu, kusarankan kau melepaskanku. Kalau tidak dia akan tahu, dan kau akan mati dengan cara yang sangat buruk. Hartamu ditakdirkan menjadi miliknya. Terlalu malas untuk menyia-nyiakan kata-katanya. Titik. Dia sederhana dan kasar, dan mematahkan salah satu tulang rusuk Xing Luochen. Tulang rusuk yang patah menembus organ dalam Xing Luochen, dan dia terus batuk darah dari mulutnya. Rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia lebih baik mati. Aku tidak akan memberitahumu. Xing Luochen tidak menyerah kali ini. Dia menatap Jun Jiu, matanya merah dan berdarah. Melihat Xing Luochen begitu setia kepada orang-orang di belakangnya, Jun Jiu sedikit terkejut, tapi dia tetap siap. Dia dapat mengubah City Lord of Absolute Beginning menjadi bonekanya sendiri, dan Xing Luochen dapat melakukan hal yang sama. Itu hanya buang-buang waktu dan tenaga. Hasilnya sukses, dan itu sudah cukup. Jun Jiu memiliki intuisi, dan dia bisa mendapatkan banyak informasi penting dan sulit dari mulut Xing Luochen. Namun, saat Jun Jiu mengeluarkan pil boneka mayat, perubahan mendadak terjadi. Xing Luochen tiba-tiba membeku. Kemudian dia tertawa keras, dia akan membalaskan dendamku. Setelah mengatakan itu, kepala Xing Luochen tiba-tiba meledak. Jun Jiu masih dalam keadaan linglung, dan tiba-tiba sebuah hisapan dengan lembut membungkusnya dan menariknya pergi. Ketika Jun Jiu sadar kembali, dia sudah berada dalam pelukan Mo Yue, dan Xiao Wu berbaring di bahunya dengan cemas, mengusap pipinya untuk menghiburnya. Jun Jiu dengan lembut mendorong kepala Xiao Wu menjauh. Aku tidak terkejut, tapi aku tidak menyangka dia akan meledakkan dirinya sendiri. King Yu berdiri dekat, tapi tidak ada yang menariknya. Jadi kepala yang dipaksa meledak oleh Xing Luochen berlumuran darah dan hal-hal yang tidak diketahui. Dia ingin muntah, menutup mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, hanya untuk muntah. Jun Jiu merasa kasihan pada King Yu sesaat, dan segera memberi King Yu sebotol sachet obat yang bisa melegakan pernapasan. Jun Jiu berkata, saudaraku, mari kita cari tempat untuk membersihkannya dulu. Aku akan menunggumu kembali di sini. Oke, King Yu tidak bisa menahan diri untuk turun, berbalik dan lari. Bagaimanapun, dengan Mo Yue di sini, tidak perlu khawatir tentang keselamatan saudari junior. Dia harus mengurus dirinya sendiri dulu. Di tempat, Jun Jiu berjalan ke tubuh Xing Luochen.
Kepala Xing Luochen tidak meledak seluruhnya, tetapi bagian belakang kepalanya meledak. Identitasnya masih terlihat jelas di separuh wajahnya yang tersisa. Junjiu bingung, bagaimana Xing Luochen bisa meledakkan dirinya sendiri. Seseorang menanam kutukan padanya, sesuatu yang mirip dengan racun bumu, Xiao Jiwer. Tapi itu lebih jahat dan ganas. Mo Yue berjalan mendekat dan berkata. Saat dia berbicara, Mo Yue melambaikan tangannya dan meraih awan kabut abu-abu dari tubuh Xing Luochen. Tapi kabut ini juga rusak, dan tidak lengkap, dan dengan cepat membusuk dan menghilang. Pencarian jiwa Mo Yue hanya mendapat petunjuk yang rusak darinya. Hanya beberapa kata yang berguna untuk menyimpulkannya. Dia memberitahu Junjiu, saudaraku, waktu, terobosan, dan identitas. Saudaraku, mungkinkah orang di belakang Xing Luochen adalah saudaranya? Waktu dapat merujuk pada kunci waktu. Terobosan adalah kultivasi. Identitas. Junjiu tebakan yang sulit dan tidak jelas. Tapi tanpa berita yang lebih pasti, Junjiu tidak bisa memastikan apakah tebakannya benar. Dia hanya bisa meringkuk bibirnya dan menyingkirkan pil boneka mayat, dan sumber informasi yang bagus telah hilang. Saat ini King Yu kembali, Junjiu menatapnya dengan meminta maaf. Kakak senior, akan sulit bagimu untuk membawa tubuh Xing Luochen. Hah? King Yu membeku sesaat, tetapi mengangguk. Tapi dia bingung, adik perempuan, apa yang kita lakukan dengan mayat Xing Luochen? Bab 450. Junjiu menghilang. Ketika mereka mengetahui situasi ini, Fu Linzan dan Fu Linsuang pergi mencari Junjiu keesokan harinya, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan Junjiu. Kemudian dia pergi mencari King Yu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Apalagi ketika mereka membuka pintu dan masuk, tidak ada yang disentuh di kamar mereka berdua, dan teko juga kosong. Ini berarti Junjiu dan yang lainnya tidak pernah kembali. Tanda seru. Mereka segera berkeliling bertanya kepada orang-orang. Akhirnya, saya mengetahui bahwa sebelum Junjiu dan King Yu kembali, mereka pergi menemui Ji Yiming dan Dekan Xi Xiao. Kemudian dia berkata ingin kembali beristirahat, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Fang Gu masih menunggu Junjiu secara rahasia. Dia telah menunggu, dan dia juga mendengar dan melihat Fu Linzan dan yang lainnya bergegas mencari seseorang. Segera, jantungku berdetak kencang, Bibi Fang panik. Mungkinkah Junjiu dibawa pergi oleh Din Tiansu? Fang Gu tidak peduli untuk segera bersembunyi, dia segera keluar untuk menghentikan Fu Linzan dan yang lainnya. Kamu benar-benar belum melihat Junjiu? Gu Fang, Mo Jingyuan mengerutkan kening. Fu Linzan bertanya langsung, Bibi Fang bertanya kepada kami. Kami juga ingin bertanya kepada Anda, Bibi Fang, apakah hilangnya Junjiu dan King Yu ada hubungannya dengan Anda? Lagi pula, Anda selalu berperang melawan Junjiu di mana-mana, dan Anda adalah mencurigakan seperti tahanan. Fu Linsuang jarang Fu Linzan tidak menghentikan kata-katanya yang terlalu kasar. Wajah dinginnya dingin dan dalam. Mereka semua meragukan Bibi Fang. Ketika Fang Gu mendengar ini, dia segera menjelaskan, tidak, saya tidak melakukannya. Dia benar-benar ingin menculik Junjiu, tetapi dia belum melihat bagaimana Junjiu menculiknya. Fang Gu mengerutkan kening, dan melanjutkan, Junjiu hilang, dan satu-satunya orang yang menyerangnya adalah Din Tiansu. Aku akan pergi menemui Din Tiansu dan meminta klarifikasi. Petik 2. Mereka tidak percaya Fang Gu. Mari kita pergi menemui Din Tiansu bersama, dan kemudian kita akan tahu apa yang terjadi. Namun, Fu Linzan dan yang lainnya salah. Ketika mereka melihat Din Tiansu, mereka masih belum mendapatkan jawabannya. Dengan Fang Gu memimpin mereka melihat Din Tiansu tanpa hambatan. Saat itu, Din Tiansu sedang sakit kepala dan wajahnya murung. Begitu Fang Gu masuk, dia menanyainya. Din Tiansu tertegun dan tanpa sadar. Tanda tanya petik 2, berkata, Junjiu juga hilang. Fu Linzan dan yang lainnya saling memandang. Tidak heran ketika saya datang ke sini, saya melihat murid-murid Tiansu dan tentara Tiansu yang mati datang dan pergi, mencari sesuatu. Ternyata Xing Luochen telah menghilang, Del. Semua orang gemetar dan mata mereka membelalak. Situasinya salah. Junjiu dan King Yu menghilang, begitu pula Xing Luochen. Memikirkan dendam lama antara Xing Luochen dan Junjiu, Fu Linzan berseru, mungkinkah Xing Luochen menculik Junjiu dan King Yu? Dekan Siang Tiansu, sepertinya saya harus memberitahu guru, saya harus menemukan Junjiu. Mendengar maksud mereka,
mereka curiga bahwa Xing Luochen telah menculik Jun Jiu dan King Yu itu. Wajah Din Tiansu sangat jelek, tetapi dia ingin membantah, dan dia merasa ada yang salah dengan hati nuraninya. Mungkinkah Xing Luochen benar-benar menangkap Jun Jiu dan King Yu? Memikirkan apa yang diketahui Xing Luochen selama ini, apa yang tidak dia ketahui. Ini dari Tai Huang Mansion lagi. Din Tiansu tidak bisa berhenti berpikir, mungkinkah Xing Luochen menangkap Jun Jiu dan diam-diam menyiksanya untuk menggelapkan harta. Semakin aku memikirkannya, semakin mungkin jadinya. Mungkin, Din Tiansu cemas dan marah sekaligus. Dia juga memiliki bagian dari kredit untuk harta itu. Saat ini, semua orang dapat yakin bahwa Xing Luochen menangkap Jun Jiu dan King Yu. Adapun mengapa tidak ada yang menebak kebenaran sebenarnya, itu hanya karena unta kurus lebih besar dari kuda. Xing Luochen terluka parah, dan kekuatannya jauh di atas Jun Jiu. Tanpa menekan kultivasi, Jun Jiu dan King Yu jelas bukan saingan. Selain itu, Xing Luochen memiliki kaki tangan pada saat itu, memimpin orang bersamanya. Jun Jiu dan yang lainnya bahkan lebih berbahaya. Segera, Din Tiansu dan Mu Jingyuan semuanya mengambil tindakan. Saat mencari seseorang dengan seluruh kekuatannya, Mu Jingyuan menemukan Din Taichu. Keesokan harinya, dia datang ke Akademi Tiansu melalui susunan teleportasi. Saat ini, 3 hari telah berlalu sejak Jun Jiu dan King Yu menghilang. Din Taichu dan Din Zixiao bertemu. Di belakang punggung para junior, Din Zixiao memberitahu Din Taichu apa yang ditinggalkan Jun Jiu ketika dia pergi. Din Taichu tercengang ketika mendengar ini. Apa? Din Zixiao? Apa maksudmu? Jun Jiu dibawa pergi oleh Xing Luochen. Sepertinya tidak berbahaya, kata Din Zixiao. Setelah melewati Akademi Zixiao, Jun Jiu membalikkan keadaan dan memuntahkan darah dalam pertempuran Tiansu. Din Zixiao sangat mengagumi Jun Jiu. Dekan Taichu merenung sejenak dan tidak berbicara. Dia juga memikirkan secara mendalam kata-kata Din Zixiao, dan apa yang dia katakan masuk akal. Tapi memang benar Jun Jiu tidak bertemu selama 3 hari. Din Zixiao melanjutkan dengan mengatakan, jadi saya berkata, jangan terburu-buru. Beri Din Tiansu sedikit penindasan terlebih dahulu, beritahu dia bahwa kita semua mencari Jun Jiu. Dengan cara ini, bahkan jika Jun Jiu jatuh ke dalam tangan, mereka tidak akan segera sesuatu terjadi. Kita harus terus mencari Jun Jiu. Ini tidak baik, kakek. Din Zixiao, buka pintunya, sesuatu terjadi. Ada yang salah. Mu Jingyuan dan Fu Linzan sedang berteriak. Keduanya saling memandang dan bergegas membuka pintu. Begitu pintu terbuka, 3 orang bergegas masuk. Fu Linzan berkata lebih dulu, seseorang menemukan tubuh Xing Luochen. Apa? Mayat Xing Luochen? Taichu dan Din Zixiao tertegun. Dia buru-buru bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Mu Jingyuan mengambil kata-kata itu dan berkata dengan rinci, ketika kami sedang mencari Jun Jiu dan King Yu barusan, kami mendengar beberapa murid Tiansu berebut dan merangkak menuju Din Tiansu dengan ketakutan. Dia berteriak sambil berlari, di aula samping ke utara. Aku melihat tubuh Xing Luochen. Kita tidak tahu detailnya, kenapa kita tidak pergi dan melihat sendiri, kata Fu Linsuang. Tentu saja Anda harus pergi dan melihat. Jun Jiu dan King Yu menghilang hampir di hari yang sama dengan Xing Luochen. Semua orang percaya bahwa ada hubungan di antara mereka, bahkan Xing Luochen menangkap mereka. Tapi sekarang tiba-tiba dilaporkan bahwa Xing Luochen telah meninggal, dan semua orang akan terkejut saat mendengarnya. Mereka segera berangkat dan bergegas ke aula sisi utara Akademi Tiansu. Anda tidak perlu tahu jalannya, Anda tahu di mana Anda berada ketika Anda melihat kemana orang pergi. Saat mereka tiba, aula samping sudah dikelilingi oleh orang mati. Din Tiansu baru saja tiba, dan masih ada Hong Ying yang berdiri di belakangnya yang membutuhkan bantuan. Mereka semua membeku di pintu aula samping, menatap kosong ke depan. Fu Linzan dan yang lainnya tersentak begitu mereka melihat ke atas. Hanya separuh kiri kepala Xing Luochen yang tersisa, sehingga dapat dilihat bahwa penampilan Xing Luochen sudah benar. Xing Luochen dipakukan ke kusen pintu dengan beberapa belati, dan tangan kanannya dibuka dengan gerakan mengundang. Tampaknya mengundang mereka untuk mendekati aula samping. Terlalu menakutkan, terlalu aneh, terlalu menakutkan. Siapa yang membunuh Xing Luochen dan membuatnya berpose seperti ini? Bersambung.